Guys, aku bakal ceritain kisah nyata yang aku alami pas aku liburan sekolah waktu aku masih SD. Jadi sahabat mama aku baru pindah rumah, dan anak-anak yang sepantaran denganku ngajak aku nginep di rumah mereka. Aku tidur di kamar lantai 2. Hari pertama, kedua, ketiga berjalan seperti biasa. Tapi di hari keempat, mereka bilang kalau mereka besok harus pergi ke sekolah untuk acara kelas meeting. Dan aku harus jaga rumah sendirian. Karena mamanya juga jualan kue di pasar kalau pagi. Pagi itu aku bangun, rumah udah kosong. Aku turun, dan udah disiapin nasi uduk. Jadi aku sarapan sambil nonton TV. Terus karena bosen, aku mau ngegambar. Jadi aku naik lagi ke lantai 2 buat ngambil krayon aku. Tapi, waktu aku nyalain lampu, kebetulan warnanya kuning remang-remang. Aku ngeliat, di tembok depan aku, ada bayangan anak kecil perempuan tergantung di atas kipas angin. Aku refleks langsung nengok ke belakang. Tapi, gak ada apa-apa. Mendadak aku ngerasain hawa dingin yang aneh. Gak pakai mikir, aku langsung lari turun ke bawah. Aku nungguin mereka di depan pagar, gak berani masuk. Gak berapa lama, mereka pulang dan ajakin aku main ke taman sama anak-anak komplek yang lain. Habis capek main, kita jajan sambil cerita-cerita. Dan salah satu anak bilang, kalau di komplek ini tuh ada rumah angker yang di halamannya tumbuh pohon jambu. Katanya, ada anak kecil perempuan yang tergantung di rumah itu. Aku langsung panik telepon mama aku, minta dijemput secepatnya. Karena aku ingat pertama kali mama aku nganterin aku ke sana, mama bilang, "Wah, pohon jambunya kalau udah berbuah tinggal minta ke tante deh." Iya, rumah itu adalah rumah tanteku. Ya, Isi dek, saya petugas sensus mau ngedata. Yang tinggal di rumah ini berapa orang ya dek? ada Celo, Mama, Koko, Kimi. 4 ya. Terus Papa, Hah, 5. Koit dong. Hah, oke, jadi 4 orang ya. Enggak Om, Nah, soalnya Kimi bukan orang, Kimi kucing aku Om. kenapa kucingnya di itu? Jadi 3 nih ya. Tapi Mama Celo nikah lagi, jadi ada Papa Tili Celo. 4 berarti. Papa Tili aku bawa anaknya Om. Adalah 5, Anaknya nikah terus punya istri, 6. terus punya anak kembar. Kok nggak sekalian dari tadi sih dek? 8. Tapi yang satunya Koit pas dilahirin Om. Oh, 7. Nggak lama Koko aku nikah juga, terus punya anak 1 Om. Berapa sih tadi? Jadi 8 ya? Terus karena rumah ini sempit, mereka semua pindah rumah deh. Siapa aja yang pindah? Sebenarnya di rumah ini ada berapa orang sih? Dah lah, capek gue kerja gini. Cia mana Celoh, tumben telat. Biasanya ini pagi datang. Nih Cia barusan cece loh, katanya dia sakit kok, nggak enak badan. Ya ampun, lagi puasa gini malah sakit. Pasti berat banget. Pulang sekolah kita jenguk rame-rame yuk. Kalau Celo pergi gue ikut. Ayo, Tapi masa tangan kosong sih nggak bawa apa-apa? kita bikin lampu pelangi aja gimana? Oh, bentar, kok cari lakban dulu. Axel, kamu ada spidol gak? Buset, lengkap bedak sah. Berapa warna itu? 80. Spidol ini punya 2 sisi. Ada yang ujungnya besar dan kecil. Keren, bulan kok. Iya, sabar. Ini juga mau koko gunting. Ini tuh cara bikinnya gampang banget, guys. Tinggal tempel lakbannya kayak gini. Pokoknya kita timpa terus sampai bulatannya tertutup semua. Pinjam ya Axel, sekarang jangan mau warnain. Cara mau warnain Magiku Hibiniu dimulai dari merah, jingga atau oranye, lanjut warna kuning, habis itu hijau, terus warna biru, warna nila, dan yang terakhir warna ungu guys. Matiin lampu, terus tinggal arahin senter atau flash HP ke dalam sini guys. Jadi deh. Ngomong. Halo? Ya Puji, apa kabar? Celo baik kok. Kamu tinggal di mana sekarang? Oh, kalau Celo tinggalnya di, iya. Kamu masih ingat kan rumah Celo yang agak-agak horor itu? Yang ada penampakan kunti bogelnya. Kerjaan Celo sekarang supir bis. Ya, antar kota, antar provinsi. Pantula digoyang. Kendaraan apa, mobil? Oh, mobil Celo itu tank. Tembak, dol. Oke. Apa? Pialaan Celo biasa lah, kamu kan tahu Celo pialaannya Megalodon. Iya. Dacia. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam, Ceh. Silahkan.
Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama 2 sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya, malam itu kita pinjam 2 DVD. Yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener. Tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputer, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh. Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi nggak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku nggak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau dan tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari nggak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwaku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Kejadian ini gue alami waktu gue jadi asdos pas kuliah semester 2. Dosen programming gue ngechat, dia bilang kalau kelas akan dimulai nanti jam 5:30 sore. Ya udah gue sebarin infonya di grup. Dan ya seperti biasa 5:30 dosennya datang on time. Kira-kira setengah jam dosen itu ngajar, gue dapet chat yang ngabarin kalau dosen programming gue nggak bisa datang karena ban motornya bocor di jalan. Loh, terus itu yang di depan siapa? Gak lama dosennya ngechat lagi. Dia suruh gue meriksa kaki dosen yang berdiri di depan. Jadi gue sengaja jatuhin pulpen gitu buat ngecek. Dan pas gue lihat, ternyata nggak ada kakinya, alias melayang. Hah? Gue buru-buru chat di grup. Gue nyuruh anak-anak keluar kelas satu persatu dari barisan paling belakang tanpa suara. Akhirnya, sisa gue sendirian yang paling terakhir. Giliran gue mau cabut, tiba-tiba tuh dosen manggil. Matang. Dia nanya, mau kemana? Gue jawab, oh udah malam pak, saya mau pulang. Terus? Dosennya cuma senyum sambil bilang, udah malam, apa udah tahu? Tidak sadar ya, siapa saya yang sebenarnya. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Malam, Ya, silahkan. kejadian ini kita alami pas gue lagi mau belajar berenang buat ambil nilai praktek olahraga. Jadi kita berangkatlah bertiga ke Villa Snow yang ada di kawasan Bogor Atas. Jujur gue juga udah lama banget gak kesana. Villa itu diurus sama sebuah keluarga yang dipercaya sama nyokap gue. Sebut saja Mang Tario dan Bi Inem. Pas awal nyampe gue ngeliat, wih kolam renangnya luas juga. Walaupun dingin karena seru nyemplung lah, kolam itu dibagi 2 bagian gitu. Ada yang gak terlalu dalam, palingan cuma 1,5 meter doang. Tapi kalau jalan sampai ujung, kedalaman dasarnya bisa mencapai 3 meter. Oh, ngerti. Ya udah, gue sama Snow ngajarin Vian teknik nafas sama basic berenang. Gak lama si Vian langsung coba praktekin. Tapi karena gue lagi gak enak badan, gue cabut naik duluan buat bilas. Masuk angin lu. Sisa gue sama si Aska dong, tapi menjelang maghrib si Aska malah kebelet bokep, ditinggal gue sendirian. Kelar mandi gue samperin kan mereka. Tapi si Vian malah meronta-ronta minta tolong di dalam kolam karena gue takut dia tenggelam mau gak mau gue jemur lagi. Gue kaget denger Snow teriak-teriak, langsung ngebut gue ke arah kolam. Tapi gue ngeliat si Vian tergeletak sambil batuk-batuk. Aduh. Gue ngamuk banget ke Vian gara-gara dia gegayaan. Berenang gak bisa pakai cara mandi kolam 3 meter. Sumpah gue tuh lagi di kolam cetek, tapi kaki gue tuh kayak ada yang narik dua-duanya, kecilnya cepet banget. Demi. Posisinya tuh udah mulai gelap. Tapi gue ngeliat di kolam ada kayak rambut hitam mengambang. Terus pelan-pelan kepalanya naik ke permukaan. Mukanya pucat sambil senyum gitu ke arah gue. Merinding woi. Gantian Aska yang teriak sampai Mang Tario dan Bi Inem datang. Mereka bantuin gue bangun dan suruh kita buat masuk ke dalam. Gue ceritain tuh kejadian barusan ke mereka. Terus? Mereka bilang 2 tahun yang lalu anak perempuan mereka yang bernama Nurmala meninggoy. Tenggelam di kolam itu. Dan ciri-cirinya pasti sama kayak yang gue lihat.